Halo guys, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Balik lagi sama gue, Psikologi Otak. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan relevan. Kali ini kita bakal bahas topik yang penting banget, terutama buat kalian para orang tua yang punya anak remaja. Topik ini sering banget jadi perbincangan karena masa remaja adalah masa yang penuh tantangan. Nah, masa remaja itu kan masa transisi ya. Mereka sedang berusaha menemukan jati diri mereka dan ingin merasakan kebebasan. Mereka lagi nyari jati diri, pengen bebas. Tapi di sisi lain, kita sebagai orang tua tetap punya tanggung jawab buat ngejaga dan ngarahin mereka. Ini bisa jadi tantangan besar buat kita semua. Nah, yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya mantau anak remaja tanpa terkesan mengekang atau malah bikin mereka ngerasa privasinya dilanggar? Ini adalah dilema yang sering dihadapi oleh banyak orang tua. Tenang aja, di video kali ini gue bakal kasih tahu tips-tipsnya. Tips ini akan membantu kalian memahami bagaimana cara terbaik untuk mendampingi anak remaja kalian. Kita bahas mulai dari memahami kebutuhan privasi mereka sampai cara-cara yang efektif buat mantau mereka tanpa bikin mereka ngerasa kayak diintilin intel. Ini penting banget buat menjaga hubungan yang sehat. So, buat kalian yang penasaran dan pengen punya hubungan yang lebih sehat sama anak remajanya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Jangan di-skip-skip biar nggak gagal paham. Setiap bagian dari video ini penting untuk dipahami dengan baik. Oke guys, sebelum kita ngomongin gimana cara mantau anak remaja, penting banget buat kita ngerti dulu kenapa sih privasi itu penting banget buat mereka. Jadi privasi itu bukan cuma soal mereka pengen punya ruang sendiri, tapi juga soal proses mereka buat jadi dewasa. Remaja itu lagi dalam fase pencarian jati diri ya. Mereka lagi berusaha buat nemuin siapa mereka, apa yang mereka suka, dan gimana mereka mau dilihat orang lain. Ini adalah masa-masa penting di mana mereka mencoba berbagai hal baru. Privasi ngasih mereka ruang buat bereksperimen, buat nyoba hal-hal baru, dan buat belajar dari kesalahan mereka sendiri, tanpa harus takut dihakimi atau dikritik terus-terusan. Bayangin aja kalau kita terus-terusan ngintilin mereka, ngatur-ngatur hidup mereka, pasti mereka bakal ngerasa tertekan dan susah buat berkembang. Mereka butuh ruang untuk bernafas dan merasa bebas. Selain itu, privasi juga ngebantu mereka buat ngembangin rasa percaya diri dan kemandirian. Ketika mereka punya ruang sendiri, mereka bisa belajar buat ngambil keputusan sendiri. Mereka juga belajar buat bertanggung jawab atas pilihan mereka dan ngatasin masalah mereka sendiri. Ini adalah bagian penting dari proses pendewasaan. Intinya, privasi itu bukan berarti mereka mau ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh atau ngejauh dari kita. Justru, dengan ngasih mereka privasi, kita ngebantu mereka buat tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan memberikan mereka ruang, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada mereka. Ini bisa memperkuat hubungan kita dengan mereka, karena mereka merasa dihargai dan dipercaya. Jadi, mari kita pahami dan hargai kebutuhan privasi remaja kita. Dengan begitu, kita bisa membantu mereka tumbuh jadi pribadi yang lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan nih. Kita akan membahas tentang cara yang tepat untuk memantau anak remaja kita tanpa membuat mereka merasa diawasi secara berlebihan. Gimana sih caranya mantau anak remaja tanpa terkesan kayak lagi memata-matai mereka? Ini penting banget, karena kita pengen tetap menjaga hubungan yang baik dengan anak kita. Ingat guys, ada perbedaan besar antara memantau dan memata-matai. Memantau itu dilakukan dengan niat baik, sedangkan memata-matai bisa merusak kepercayaan. Memantau itu lebih ke arah mengawasi dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi. Kita ingin memastikan mereka aman dan membuat keputusan yang baik. Kita pengen tahu apa yang mereka lakuin. Tapi bukan berarti kita harus tahu setiap detail kecil kehidupan mereka. Komunikasi yang baik adalah kuncinya. Sedangkan memata-matai itu udah kayak detektif deh. Kita jadi terlalu ingin tahu dan melanggar privasi mereka. Kita ngecek-ngecek HP mereka diam-diam, ngikutin mereka kemana-mana tanpa sepengetahuan mereka. Bahkan mungkin sampai pasang alat penyadap segala. Ini bisa bikin mereka merasa tidak nyaman. Nah, kalau kita terus-terusan memata-matai mereka, yang ada mereka malah ngerasa nggak dipercaya, dicurigai, dan akhirnya ngejauh dari kita. Ini bisa merusak hubungan kita dengan anak remaja kita.
Kunci utama dalam memantau anak remaja adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Ajak mereka ngobrol dari hati ke hati. Sampaikan kekhawatiran kita sebagai orang tua, dan jelasin kenapa kita perlu memantau mereka. Tapi ingat, jangan sampai terkesan menggurui atau menuduh ya. Dengarkan juga apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Libatkan mereka dalam menentukan batasan-batasan privasi yang disepakati bersama. Misalnya, kita bisa bilang, "Kak, Mama tahu kamu udah gede dan butuh privasi. Mama nggak akan ngecek-ngecek HP kamu setiap saat. Tapi Mama perlu tahu lagi deket sama siapa dan kemana aja kamu pergi. Itu semua demi keamanan kamu sendiri, kok." Penting juga buat kita menyesuaikan cara memantau dengan usia dan kedewasaan anak. Kalau mereka masih SMP, mungkin kita perlu lebih ketat dalam mengawasi pergaulan dan penggunaan gadget mereka. Tapi, seiring bertambahnya usia, kita bisa kasih mereka lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab. Misalnya, kita bisa mulai ngasih mereka kebebasan buat milih sendiri kegiatan ekstrakurikuler atau mengatur jadwal belajar mereka sendiri. Selain komunikasi langsung, kita juga bisa memanfaatkan pemantauan tidak langsung. Caranya gimana? Kita bisa kenalan sama orang tua teman-teman mereka, aktif di grup WhatsApp sekolah, atau sekedar ngobrol santai sama guru-guru di sekolah. Dengan begitu, kita bisa dapat informasi tentang pergaulan dan kegiatan mereka di luar rumah. Tapi ingat, jangan sampai kita jadi tukang gosip atau malah nyebarin informasi pribadi anak kita ke orang lain ya. Walaupun kita punya tanggung jawab buat mantau mereka, bukan berarti kita bisa seenaknya masuk ke zona privasi mereka. Misalnya, ketuk pintu sebelum masuk kamar. Jangan baca diary atau surat pribadi mereka, dan kasih mereka ruang untuk ngobrol sama teman-temannya tanpa diganggu. Intinya, perlakukan mereka layaknya individu yang berhak dihargai privasinya. Di era digital ini, penting banget buat kita menetapkan batasan yang jelas tentang pemantauan digital. Kita bisa aja pasang aplikasi parental control di gadget mereka, tapi kasih tahu mereka dan jelasin alasannya. Jangan lupa buat ngajarin mereka tentang etika dan keamanan berinternet, biar mereka bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan berinteraksi di dunia maya. Buat mastiin semuanya berjalan lancar, kita bisa bikin sistem periksa dan seimbang. Misalnya, tetapkan jam malam, buat kesepakatan tentang jadwal pulang, dan tentuin konsekuensi yang jelas kalau mereka melanggar kesepakatan. Tapi ingat, konsekuensinya jangan yang aneh-aneh atau malah bikin mereka trauma ya. Sebenarnya, banyak cara sederhana buat mantau anak remaja tanpa harus terkesan kepo. Misalnya, biasakan makan malam bersama, antar jemput mereka ke sekolah atau tempat les, dan ciptain suasana rumah yang nyaman biar mereka betah ngajak teman-temannya main ke rumah. Dengan begitu, kita bisa lebih dekat sama mereka dan tahu apa yang lagi mereka alami. Terakhir, ajak mereka buat berpikir reflektif. Misalnya, setelah mereka ngalamin suatu kejadian, tanyakan apa yang mereka pelajari dari kejadian tersebut, gimana perasaan mereka, dan apa yang akan mereka lakuin kalau ngalamin hal serupa di kemudian hari. Dengan begitu, kita ngebantu mereka buat belajar dari pengalaman dan ngembangin kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Nah, itu tadi beberapa tips buat mantau anak remaja tanpa melanggar privasi mereka. Ingat guys, masa remaja itu masa-masa yang penuh tantangan, baik buat anak-anak kita maupun buat kita sebagai orang tua. Tapi dengan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan tentu aja dibumbui dengan sedikit kesabaran, gue yakin kita bisa melewati masa-masa ini dengan lancar dan ngebantu anak-anak kita tumbuh jadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan sukses di masa depan. So, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.